kasih gambaran di depan tujuannya ini. Nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah dengan kepada teman sejawat? Misalnya diseminasi, sosialisasi, atau apalah namanya kegiatan itu, untuk Bapak Ibu menyampaikan ini loh pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi KSD. Itu nanti di yang tujuan ketiga ini. Kemudian agenda kita Bapak Ibu, pembukaan simulasi pembelajaran berdiferensiasi, praktek mindfulness, praktek integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu membuat berbagai pengalaman belajar, konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nanti di sini ada mind map yang Bapak Ibu akan buat. Mind map terkait dengan KSE ini nanti. Juga mind map terkait dengan strategi berbagi tadi. Mind mapnya nanti mungkin di awal saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buat satu kelompok pakai kertas plano ini. Di situ harus ada nama kegiatannya. Paling tidak mencakup nama kegiatan, tujuan, lini masa, siapa yang terlibat. Itu saja mungkin yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan hasil dampak yang diinginkan, segala macamnya itu nanti Bapak Ibu. Tapi yang kami harapkan 4 ini harus ada, minimal 4 ini harus ada. Nama kegiatannya, tujuannya, lini masanya, rentang waktu pelaksanaan, maksudnya Bapak Ibu. Kemudian siapa-siapa yang akan terlibat dalam strategi berbaginya Bapak Ibu. Itu yang nanti yang mungkin dibuat mind map-nya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSD. Kemudian kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kami coba menghimpun dari beberapa pengalaman Bapak Ibu. Kita dari lokasi 1 sampai dengan sekarang ini. Yang pertama, menghargai sesama peserta dan pengajar praktek. Sepakat gitu ya? Satu bicara, semua mendengarkan. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi pembelajaran. Silakan kalau mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu. Misalnya HP di silent supaya tidak mengganggu kayak tadi. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu ya berperan sesuai dengan yang tadi sudah diinformasikannya. Ada yang berperan sebagai guru dan ada yang berperan sebagai observer, sisanya sebagai murid ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu yang berperan sebagai guru selayaknya ya selayaknya Bapak Ibu mengajar di kelas Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian sebagai murid ya jangan bertingkah yang atau terlalu interaktif ya di dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya, karena di sini kita fokusnya hanya melihat bagaimana konten pemahaman Bapak Ibu terhadap pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi kita bukan melihat terkait manajemen kelas yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang melakukan simulasi mengajar ya. Jadi di sini ya, baiklah sebelum kita berkelompok ya, kita akan membagi Bapak dan Ibu menjadi 3 kelompok. Sepakatnya kita di sini sesuai PP atau kita baut. Mendengar. Ya, ulang. Tetap fokus. Mendengar. Mengingat. Iya. Sudah fokus semuanya hari ini? Untuk Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Siap Pak. Ketua kelasnya masih ya? Hadir Pak. Hadir ya. Silakan ketua kelas. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi kita sudah berdoa, semoga dengan doa kita ini pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan kita
dahulu saya akan mengecek kehadiran ya adik-adik, karena ada beberapa orang yang minggu kemarin tidak hadir. Semoga hari ini hadir semua. Kita mulai dari Mustahik. Hadir Pak. Ya, ini rajin ya Mustahik. Satriawan, Hadir Pak. Andi Ali Kurniawan. Udah masuk ya? Udah masuk Pak. Masuk. Ya. Jadi ini baru sekali udah masuk nih. Biasanya paling rajin nih. Ya. Rajin Nadit Fitria. Nilum di Budian tadi. Ya. Ayu. Lalu hadir semua ya. Samsul, Inyoman, Nana, Jamila. Ada yang belum saya sebut namanya? Ada semua ya. Ada yang namanya Adia. Ah, itu kan kemana tuh? Belakang ya. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ke ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Ya. Kita tepuk saja ya. Ya, tepuk. Kalau Bapak bilang tepuk satu kali berarti satu kali tepuknya. Tepuk dua kali, tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Dua kali. Nah, perintahnya apa? Tepuk ya. Berarti kalau tidak ada tepuknya berarti berarti kurang fokus ya. Satu kali lagi. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Satu kali. Ah, tapi tidak apa-apa ya. Hanya satu orang, ada dua orang yang nyanyi. Tidak cukup ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Andi sudah menunjukkan proses pembelajaran yang begitu baik dan menyenangkan. Nah, dari apa yang saya amati tadi terkait dengan proses pembelajaran diferensiasi yang bisa dipraktekkan atau diimplementasikan oleh Bapak Andi pada kelas 1 di SMA terkait dengan materi sistem persamaan linear dua variabel itu sudah terlihat tiga strategi berdiferensiasi yang saya lihat. Dan ada strategi diferensiasi konten, proses dan produknya sudah terlihat. Nah, dari diferensiasi konten itu saya dapat mengamati ya sudah terlihat dari proses pembelajaran Pak Adi itu pada saat Pak Adi menampilkan sebuah video ya, video pembelajaran di sana sudah terlihat ya Pak Adi sudah menyampaikan konsep atau materi pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran itu ya. Itu sudah terlihat diferensiasi kontennya. Kemudian dari diferensiasi proses di sini banyak sekali ya sudah terlihat kegiatan diferensiasi proses yang dilakukan oleh Bapak Andi ya. Salah satunya yaitu yang dapat saya amati yaitu dalam pembentukan kelompok ya, dalam pembentukan kelompok siswa itu sudah terlihat diferensiasi prosesnya. Kemudian kegiatan diskusi yang disampaikan oleh anak-anak yang dilakukan anak-anak itu juga terlihat diferensiasi prosesnya. Dan siswa memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait presentasi yang dilakukan oleh salah satu kelompok itu juga terlihat di sana terlihat diferensiasi prosesnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Awan tadi yang bertanya dan seperti itu. Kemudian jika dilihat dari diferensiasi produk di sini sudah sangat jelas terlihat juga ya, walaupun produk yang dihasilkan itu cuma satu ya Pak ya, yaitu hasil dari pekerjaan lembar kerja peserta didik. Nah, dari kegiatan yang Pak Adi lakukan dan terlihat proses pembelajaran diferensiasinya. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Adi. Okay? Terima kasih Pak Adi. Di sini saya ingin bertanya sedikit ya terkait dengan proses pembelajaran yang Pak Adi sudah lakukan tadi ya Pak Adi ya. Bagaimana Pak Adi? Siap? Ya. Kalau begitu di sini saya ingin sedikit bertanya Pak Adi.
tadi dalam kegiatan pembelajaran yang Pak Andi lakukan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Pak Andi ingin capai dalam pembelajaran tadi? Dari pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama tentu saya ingin menumbuhkan motivasi belajar siswa dulu dengan tampilan-tampilan kontennya. Kemudian yang kedua, saya ingin melihat siswa itu aktif belajarnya. Jadi tidak terfokus sama gurunya, tapi ide-idenya itu dari siswa itu sendiri. Dengan begitu saya ingin siswa saya itu mampu menyampaikan ide, pendapat, pertanyaan, kemudian menyelesaikan masalahnya. Itu kemampuan dari situ yang sebenarnya saya sangat inginkan di situ. Dan saya yang berikutnya adalah siswa ini tentu bisa mendapatkan materi ini, artinya paham dengan materi yang saya sampaikan, yaitu bersama linear 2 variabel. Kemudian lebih lanjut lagi pada sistem bersama linear 2 variabel. Mereka paham tentang apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstan. Iya. Ibu hamil ya. Kita siap mulai ya. 1, 2, 3. Ini senang ibu hamil ini. Refleksinya dengarkan instruksi yang saya katakan ya. Ada 4 kata yang akan Bapak Ibu katakan untuk melanjutkan terkait tentang refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, refleksinya itu katakan ternyata pembelajaran diferensiasi itu ya, nanti saya akan tunjuk mulai dari Pak Mustahik ya. Misalnya, ternyata pembelajaran diferensiasi itu dilanjutkan ya tentang refleksi. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu katakan bilang ternyata memberdayakan. Ternyata memberdayakan diferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memberdayakan. Lanjut Pak Adi. Membangun. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu membangun. Membangun sudah bervariasi. Ternyata pembelajaran bervariasi. Efek dari senang hamil. Udah habis ya. Bentar sih kalau jelaskan. Terus Iya, satu kata. saya kasih mutasi dengan sekali. Bapak Ibu rasa Pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan perencanaan yang lebih lama. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah beragam. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memerdekakan. katakan Hamzah. Merdeka. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu berbeda. Berbeda. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu membuat guru dan siswa menjadi kreatif. Kawan kalau kecuali ini. Bapak Ibu, mindfulness ini adalah perlu Bapak Ibu lakukan sekali waktu di kelas. Seperti apa? Kita langsung praktek Bapak Ibu. Jadi saya hanya akan memandu, Bapak Ibu yang melakukan. Ya? Nanti sambil dengarkan musik, Bapak Ibu lakukan apa yang saya bacakan di sini. Saya kalau bilang duduk santai, Bapak Ibu duduk santai. Jangan setelah ini. Silakan tangan ditaruh senyaman mungkin. Itu nanti Bapak Ibu boleh tangannya nyamannya di sini sambil garuk-garuk, silakan. Itu senyaman mungkin menurut Bapak Ibu.
Ya, baik sekali kita praktekkan dengan anak kita di kelas. Apalagi ini sudah termasuk siang, sudah jam 11, anak-anak sudah mulai dah timbul rasa jenuh. Yang kita perlu lihat juga apa namanya, cuaca. Kadang-kadang anak-anak sekarang kalau sudah jam 11 itu sudah mulai pasti masuk ke kelas. Karena diakui atau tidak, di dalam kelas itu kan kapasitas kita selalu banyak. Kalau kita kan ada berapa ini? 15 sama kami. Di sekolah Bapak Ibu mungkin 30. 5, Bahkan lebih. 36. Nah, itu kan. Istirahatkan fisik dan mental kita. Ini akan kita lakukan kurang lebih 3 sampai 5 menit. Sebelum mulai, Bapak Ibu silakan ambil posisi senyaman mungkin. Mau bersandar, mau di tempat meja silakan. Usahakan tetap Bapak Ibu dalam posisi tegak siap gitu. Jangan Bapak Ibu membungkuk ya, minta tolong jangan membungkuk. Sekarang mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu rasakan bangku atau kursi tempat Bapak Ibu duduk. Oke, baiklah. Ini kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Jadi ini adalah sesi setelah istirahat ya, setelah tadi menulis. Sekarang kita ice breaking dulu ya, sebelum kita mulai aktivitas kita. Jadi ice breaking ini ada di YouTube ya, mungkin bisa dilihat ditonton juga. Kalau nggak ada ini ya, kita mulai aja menghafalnya. Oke, baiklah kita ikuti gerakannya ya. Tadi ada ibu dan bapak ya. Mulai. Tangan diputar-putar, diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Udah panas belum kawan? Belum panas. Hah? Belum panas? Saya panas, Bu. Oke, ntar kita mulai lagi ya. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Sekarang kita akan sama seperti sesi tadi sebelumnya, yaitu akan ada praktik pembelajaran dengan integrasi KSG ya. Kalau tadi kan di sesinya Bu Ida, itu ada sesi pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang juga kita akan melakukan praktik pembelajaran yang terintegrasi KSG. Tadi satu orang dari Bapak Ibu akan melakukan simulasi mengajar selama 20 menit yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Jadi baiklah, jadi sama seperti tadi kita akan membuat kelompok Bapak Ibu. Ya. Jadi membuat Bapak Ibu sudah membawa RPP? Ya, RPP yang tadi ya, kalau tidak ada RPP KSG bisa menggunakan RPP berdiferensiasi yang tadi. Ya, yang sudah dibawa. Kita akan bagi kelompok sama seperti tadi, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Kita mengharap kelompok ini berbeda dengan yang tadi. Oke? Ya. Oke. Ya, biar berbeda, sepertinya akan berbeda ini 1, 2, 3. Nanti sama deh.
Kita kembali. Ini sudah beda ini dari bapak yang mana, dari Pak Ali, Pak Mami? Pak Atin. Dari mami. Mami Atin. tidak, 2 3 berbeda ya. Ya. 2 3 oh ya. Ya, bisa mulai dari Pak Atin dulu. 1 1 2 3 2 3 Dua. Jadi yang sama nanti dokter ya akan berkelompok dengan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 3 Bapak Ibu silakan berkumpul dengan kelompok. Oke, saya skip. Selamat pagi, apa kabar? Baik sekali. Kita ketemu lagi ya di pelajaran Matematika. Kalian sudah lupa ibu pelajarannya apa, oke? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun sebuah kalimat matematika dari suatu pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan menggunakan huruf atau variabel. Jadi kita membuatnya menjadi bentuk aljabar, ya. Kemarin ibu sudah menggunakan bentuk aljabar kan? Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu pengen kita ada main dikit dulu. Yuk, kita mau main dulu ya. Ibu minta boleh semuanya berdiri, terus maju ke depan. Taksi di sini. Taksinya atau di depan? Ini karena ada beberapa yang harus kalian peragakan. Belum melewati. Belum lewat, kita muat. Oke, sekarang kalian coba pikirkan apa yang kalian rasakan saat ini. Boleh memejamkan mata, ibu kasih waktu 2 menit untuk memikirkan apa yang kalian pikirkan saat ini. Oke, kemudian misalkan kalian sedang sedih, kemudian kalian pikirkan juga ketika sedih, solusi apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian mengatasi rasa sedih itu? Itu contohnya ya. Nah, seperti itu ya. Paham? Oke, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah ya. Nah, sekarang kita mulai permainannya. Permainannya seperti ini. Jadi nanti ketika permainannya namanya adalah ketika saya merasa. Ya, ketika saya merasa, misalkan ketika ibu bilang ketika saya merasa sedih, saya misalkan menunjuk Pak Nyoman menjawab ketika saya merasa sedih, apa yang dilakukan oleh Pak Nyoman? Oke, saya menangis. Berarti yang lain itu adalah memperagakan menangis. Seperti itu ya. Paham permainannya? Siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ketika saya merasa senang, Pak Awan. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Ayu ya. Biasa berdua. Ya. Oke, jadi sekalian kita akan langsung merefleksikan dari observasi dulu ya. Mungkin siapa yang ingin menjadi relawan untuk menyampaikan hasil observasinya kepada Ibu Ayu ya mengenai tadi integrasi KSE dalam pembelajaran. Mungkin sebelumnya Bu Ayu bisa jelaskan integrasi KSE yang tadi Ibu Ayu sudah simulasikan itu apa saja? Nanti bisa diproses dulu. Ya, jadi dari yang tadi saya lakukan ada 2 integrasi KSE yang saya pilih. Yang pertama tentang kesadaran diri dan manajemen diri. Yang pertama kesadaran diri itu yang lewat permainan pertama. Nah, dari situ kenapa saya pilih ini? Karena menurut di kelas saya masih banyak yang belum menyadari kemampuan dirinya sehingga sering membuat dia tidak percaya diri. Jadi anak-anak yang tidak percaya diri. Jadi salah satunya adalah dengan ini dia bisa mengekspresikan dirinya melalui permainan tadi. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah manajemen diri. Nah, di sini saya mengajarkan anak membimbing anak untuk bagaimana menentukan tujuan kedepannya. Jadi dalam setiap pembelajaran ada tujuan-tujuannya. Kenapa saya pakai ini? Karena siswa saya banyak yang ngumpulin tugas. Jadi makanya mungkin di situ pengelolaan diri atau manajemen dirinya kurang. Makanya saya membelajarkan. Belajar berarti 2 ya. 2. Nah, sekarang kita proses ke teman-teman yang menjadi observer. Bapak Ibu siapa yang bersedia untuk maju ke depan menyampaikan hasil observasinya ke Ibu Ayu? Mungkin ada H2 yang ditanyakan bisa dikonfirmasi ke Ibu Ayu.
untuk peningkatan pembelajaran kita ya. Dari baik saya juga belajar banyak. Ayo teman-teman, siapa yang kuning? Beliau menyebutkan bahwa ada dua kompetensi sosial emosional yang ingin ditekankan di sini, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Itu saya setuju sekali. Tapi ada sisi-sisi lain yang saya lihat juga bahwa dalam pembelajaran yang beliau simulasikan tadi ada masuk kompetensi-kompetensi yang lain. Mungkin saya mulai dari yang pertama, kesadaran diri. Jadi cara penerapannya adalah tadi Bu Ayu meminta murid menanyakan perasaan apa yang mereka rasakan pada saat itu, kemudian meminta mereka untuk memikirkan kira-kira setelah mereka memikirkan perasaannya, mereka bisa menentukan solusi apa yang bisa mereka lakukan melalui permainan jika aku merasa. Ya. Jadi itu, kemudian yang saya fokus ke yang Bu Ayu dulu tadi kesadaran diri, kemudian yang kedua manajemen diri. Manajemen diri dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan tujuan apa yang bisa mereka lakukan pada pembelajaran berikutnya, itu artinya mereka sudah belajar untuk memanage diri sendiri. Ya, jadi guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengatur apa yang bisa dilakukan atau perbaikan apa saja yang bisa dilakukan di pembelajaran berikutnya. Nah, kalau menurut saya kegiatan yang tadi itu juga bisa masuk pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya dengan dia berkomitmen untuk menuliskan apa yang akan dia capai berdasarkan tujuan itu, artinya dia sudah mampu untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Kemudian yang saya lihat lagi adalah pada saat manajemen diri, pengelolaan diri, manajemen diri itu bisa masuk pada saat mengerjakan LK, itu juga bisa. Kesadaran sosial pun juga ada. Jadi ketika diskusi itu di sana sudah ada kesadaran sosial. Kita seperti tadi ada siswa yang tidak bisa, mungkin bisa berdiskusi dengan temannya, dan juga berempati. Termasuk juga ada keterampilan berelasi, kita diminta untuk mempresentasikan. Jadi kalau menurut saya dari apa yang sudah beliau tampilkan tadi, walaupun terfokus yang disampaikan dua, tapi saya rasa sudah menjatuh. Luar biasa. Ada teman-teman yang lain ingin mengkonfirmasi soal ini pada Ibu Ayu sebelum Bu Ayu? Di sini Bu Ayu loh. Ini soalnya jadi bintangnya Bu Ayu. Ada yang ingin mengkonfirmasi sesuatu mungkin? Atau ingin menanyakan sesuatu teman-teman? Karena ini menjadi pelajaran bagi kita bersama yang kita bisa coba juga praktekkan nanti di sekolah masing-masing. Karena jadi kan kita akan juga mengajar ya di sekolah. Ada? Tidak ada? Apa semuanya udah oke saja? Oke. Tidak ada ya? Oke, baiklah. Jadi tadi apa yang diberikan penguatan oleh Bu Nilu bahwa walaupun Ibu Ayu sudah mengatakan hanya dua yang difokuskan, yaitu tadi pada kesadaran diri ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri. Tapi ini kan karena durasinya pendek ya Bu Ayu. Jadi kalau durasinya panjang itu pasti kelima itu akan terlihat. Tadi pada kerja kelompok, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nilu ya, penampilan berelasi ya, kemudian berempat itu pasti akan muncul di sana. Tapi dari sini udah saya bisa melihat bahwa luar biasa ya integrasi KSD yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Silakan ya Bu Ayu ya. Oke. Jadi luar biasa. Tadi permainan yang pertama tentang kesadaran diri bisa menjadi contoh buat Bapak Ibu guru ya. Mungkin bisa ada desain yang lain misalnya dengan ragam emosi ya seperti emoji ya. Bisa aja dilanjutkan dengan refleksi tadi seperti kata Bu Nilu ya. Setelah mereka mengekspresikan perasaannya bisa aja ditindaklanjuti. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk kesadaran diri. Kemudian yang manajemen diri itu luar biasa Bu Ayu ya, apalagi untuk mengajarkan anak-anak bagaimana membuat tujuan. Iya, ya terutama pada anak-anak SMP ya. Nah mereka nggak tahu tujuannya apa ya, apakah tidak tercapai. Itu adalah salah satu langkah yang bagus yang bisa menjadi contoh bagi kita bersama ya, untuk bisa kita terapkan di sekolah nanti. Kemudian selanjutnya kompetensi lain itu bisa kita kembangkan. Nah, Baiklah, bagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memasuki kelas ya, Bapak ingin anak-anak ya menunjuk ya, di sini Bapak sudah tampilkan sebuah gambar ya, ada 4 gambar di sini. Sebuah gambar emoji ya. Bapak tampilkan ada 4 gambar di sini. Silakan anak-anak sebelum masuk ke kelas ya, anak-anak menunjuk salah satu gambar emoji yang ada di sini sesuai dengan perasaan kalian ya, yang kalian rasakan hari ini seperti itu ya, ketika masuk kelas ya. Silakan bisa dimulai dari ketua kelas, silakan.
Iya, nggak gede. Makin saya aja. Sudah cepetan, Ambil emojinya. Ambil emojinya selamat. Allahu Akbar. Sesuai dengan perasaan kalian yang kalian rasakan hari ini. Tentunya kalian sudah tahu kan bagaimana perasaan kalian hari ini? Pasti tentunya sudah tahu kan? Bapak lihat tadi Pak Satriawan. Bapak lihat tadi ya Satriawan tadi ya menunjuk emoji apa tadi ditunjuk? Yang senyum lebar. Oh ya, berarti Satriawan menunjuk emoji senyum ya. Kenapa perasaannya tersenyum senang seperti itu? Tadi tumben Pak lagi kita sama Samsul Pak. Saya mungkin senang mau masuk. Oh begitu. Refleksi Bapak Ibu, kita akan merefleksikan apa yang tadi kita sudah praktikan ya, pembelajaran yang terintegrasi KSE. Nah sekarang saya minta satu persatu dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang terintegrasi KSE itu seperti apa? Itu bisa dengan satu buah kalimat dari Bapak Ibu. Mulai dari siapa? Pak Ustaz. Sudah siap? Tenang, ada saya mulai dari siap. Ulang lagi. Jadi kita akan merefleksikan apa yang sudah tadi kita pelajari. Bapak Ibu sudah tadi mendapat 2 orang yang menjadi simulator pembelajaran yang terintegrasi KSE. Dari 2 simulasi tadi, apa yang Bapak Ibu dapatkan tentang pembelajaran yang terintegrasi KSE? Bisa dijabarkan dalam sebuah kalimat. Satu. Oke, duluan. Oke, ladies first. Ladies first. Ibu. First ladies. Ya, menurut saya pembelajaran yang terintegrasi dalam KSE adalah suatu pembelajaran yang sangat bermakna luar biasa. Oke ya. Sekarang siapa yang ingin? Saya lanjut aja, siapa yang ingin merefleksikan apa pemikirannya tentang tadi? Ya Pak Musaid. Jadi penampilan teman kita, dokter kita yang luar biasa sekali. Salam menjelaskan pembelajaran yang KSE ya. Jadi banyak sekali Bu yang dapat kita ambil. Jadi bagaimana ide Pak Nyoman misalnya menggunakan emoji dalam pembelajaran, apalagi di SD yang di SD itu kan lebih menyukai yang visual dan gambar. Jadi ketika melakukan sentuhan kepada emoji yang dirasakan saat itu ini yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya sangat takjub sama Pak Nyoman yang luar biasa sekali. Walaupun disuapkan oleh Pak Nyoman ya. Semangat Takjub dengan ilmu yang dibaca. Oke, selanjutnya lanjut aja Pak Awan. Di suatu Jadi pembelajaran yang terintegrasi KSE, menurut saya itu adalah pembelajaran mengakomodir, namanya mengakomodir seluruh kebutuhan siswa dalam belajar. Terus pembelajaran yang peduli siswa, empati, Saya menjawab kilo ya. pokoknya pembelajaran yang berpihak pada orang. Luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah KSE itu adalah pembelajaran yang peduli dengan siswa, terutama pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke, luar biasa ya. Sekarang Pak Andi. KSE. Yang terintegrasi itu adalah pembelajaran yang betulnya untuk memahami kesadaran. Berarti KSE adalah pembelajaran yang memahami peserta didik. Luar biasa. Sekarang Bu Ayu. Pembelajaran KSE adalah pembelajaran yang pembelajaran yang meningkatkan kemampuan emosional dan sosial. Meningkatkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Luar biasa. Lanjut, Bu Jamila. Sudah melakukan refleksi.
Mas. SD berapa tadi atas? 11 Oke. Luar biasa loh Ibu Pepsi ya, jauh perjalanannya Luar biasa sampai sakit 3 hari. karena jauhnya perjalanan. Tapi luar biasa kita beri tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat. Yang ketiga apa namanya? Selama ini menerapkan mindful KSG ya dalam di sekolah. Semoga kita Bapak Ibu merencanakan dan juga melakukan praktek tersebut dalam pembelajaran. Karena seperti tadi Bapak Ibu merefleksikannya bahwa KSG ini sangat baik sekali untuk apa tadi Bapak Ibu? Kebahagiaan murid. Kebahagiaan murid. Kata kuncinya adalah bahagia. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi yang terakhir yaitu berbagi hasil belajar yang disampaikan oleh Ibu. Tidak. Tingkatkan prestasi